optimis itu muncul karena tujuan kita realistis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Wash Alki sini, selamat datang di Wash Alki Channel. Jika kalian baru pertama kali masuk channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di sini kalian akan banyak belajar tentang dunia bisnis, self-development, dan juga digital marketing. So, klik tombol subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Oke, di video kali ini kita akan membahas ciri-ciri orang yang akan sukses di masa depannya. Jadi, orang yang kedepannya ini akan menjadi orang sukses, itu ciri-cirinya sudah tampak sejak sekarang. Jadi misal kita masih SMA ya misalnya, ini udah kelihatan nih, oke dia ini kayaknya bakal sukses deh. Meskipun tentu masa depan itu ada di tangan Allah, tapi ciri-ciri itu sudah ada. Nah, apa aja ciri-cirinya? Nah, di sini saya rangkumkan 7 ciri orang yang kedepannya akan menjadi orang sukses. Ciri yang pertama adalah visioner. Visioner artinya dia itu memiliki visi dalam hidupnya. Beda ya dengan mimpi ya, karena banyak orang yang tidak bisa membedakan antara mimpi dan visi. Mimpi itu kita melihat masa depan dalam keadaan tertutup. Ketika tidur maksudnya ya. Jadi dia itu melihat masa depan tapi posisinya tidur nih. Tapi kalau visi, dia itu melihat masa depan dalam keadaan mata yang terbuka. Alias dia sadar penuh bahwa masa depan dia itu insya Allah seperti ini. Seperti ini. Itu visi. Nah, visi ini dibangun atas dasar kemampuan yang dia miliki sekarang. Paham ya? Jadi nggak ngawur menentukan visi ini. Kalau mimpi, ini kan bisa, aduh aku bermimpi nih, bisa seperti ini. Basicnya nggak ada, dasarnya nggak ada. Tapi kalau visi, ini melihat kualitas yang kita miliki sekarang. Sehingga yang namanya visi ini sesuatu yang sudah terukur. Jadi misal sekarang saya ini umur 25. Saya umur 30 memiliki visi untuk membangun rumah. Oke. Di umur ke-26 saya seperti ini, umur 27 seperti ini, 28 seperti ini, sampai pada tujuan atau visi yang kita tuju. Itu visi. Nah, orang yang akan sukses di masa depan, itu visinya jelas. Dia memiliki visi dalam hidupnya, nggak sekedar hidup sebagai air yang mengalir ya bahasanya ya. Karena hanya benda mati yang mengikuti arus air. Benda hidup yang ada di dalam air, itu ada kalanya dia melawan arus air. Nggak sekedar ngambang, enggak ya. Tapi kadang dia melawan arus air tergantung kebutuhannya. Ciri yang kedua, orang yang akan sukses di masa depan adalah optimis. Lawannya itu pesimis. Nah, ketika kita bicara optimis, maknanya dia itu percaya terhadap suatu yang akan dia capai. Sebagai contoh ya, saya memiliki visi 2 tahun lagi kuliah di kampus ITS, misal ya. Nah, bagaimana caranya agar dia bisa optimis? Maka dia bisa melihat progresnya selama 2 tahun ini. Oke, saya sekarang harus belajar sungguh-sungguh supaya ketika dites masuk ITS, saya bisa masuk. Jadi yang menjadi visi dia di 2 tahun lagi ini realistis. Nah, optimis itu muncul karena tujuan yang ingin kita capai itu realistis. Kalau nggak realistis, nggak mungkin bisa optimis. Misal seperti ini ya, nggak realistis ya. 1 tahun lagi saya pengen punya mobil. Padahal sekarang dia nganggur. Apakah dia bisa optimis? No. Nggak mungkin bisa optimis. Karena dia melihat kualitasnya sekarang yang tidak memiliki kemampuan mencapai pembelian mobil di tahun ke depan. Paham ya? Jadi optimis itu muncul karena tujuan kita realistis. Nah, orang yang akan sukses ini adalah orang yang memiliki optimis yang tinggi bahwa dia ini akan sukses. Saya ketika mendapatkan tugas mengerjakan A, oke, saya optimis tugas ini akan selesai. Saat diberi tugas untuk menyelesaikan proyek A ketika masih SMA, oke, saya optimis saya bisa mengerjakan proyek ini dengan baik. Optimis karena dia melihat bahwa apa yang akan dia kerjakan ini realistis hasilnya. Ciri yang ketiga, orang yang akan sukses adalah pantang menyerah. Ketika dia menghadapi sebuah problem, dia tidak menyerah. Karena memang segala sesuatu itu pasti ada penghalangnya ya, pasti ada
batu loncatannya lah bahasanya itu. Misal dia mendapatkan amanat di sekolah untuk menjadi ketua OSIS, pastilah ada yang problem-problem di dalam organisasi OSIS ini ya. Nah, dia nggak menyerah tuh. Dia tidak menyerah menghadapi suatu problem yang ada di depannya. Jadi nggak kabur, aduh saya nggak bisa. No. Jangan menyerah jika kalian ingin sukses besok. Ciri yang keempat adalah pemberani. Berani mengambil resiko. Berani mengambil tindakan. Berani mengatakan yang hak. Berani meninggalkan yang batil dan lain sebagainya. Orang yang bisa sukses adalah orang yang sekarang berani. Tapi bukan berani dalam artian berani melakukan sesuatu yang buruk ya. No. Berani melakukan sesuatu yang baik maksudnya sini. Nah, kenapa? Karena besok orang yang sukses adalah orang yang berani dalam mengambil banyak resiko ya. Jadi besok ini resiko-resiko yang diambil oleh orang-orang sukses itu resiko-resiko besar. Nah, resiko besar itu dilatih ketika kita mudanya itu sering mengambil resiko yang itu masih kecil. Misal resiko memimpin organisasi sekolah, resiko mengerjakan PR atau apapun. Dia berani mengambil resiko. Ciri yang kelima adalah kepo. Nah, orang yang bisa akan sukses ini orang yang kepo. Tapi di sini saya jelaskan dulu ya. Kepo bukan berarti apapun dia tanyakan. Lihat barang ini apa ya? Bla bla bla. Pertanyaan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. No. Tapi kepo yang saya maksud di sini adalah kepo yang berdasarkan ilmu. Jadi kepo yang basicnya dia telah mengetahui ilmu ini. Sebagai contoh, dia tahu nih tentang bisnis itu seperti apa. Oke. Dia sudah banyak belajar di YouTube, dia sudah banyak belajar membaca buku tentang bisnis. Nah, ketika dia melihat seorang pebisnis dan dia tidak tahu tentang ini tuh seperti apa sih, dia tanya. Tapi basically dia sudah memiliki pengetahuan tentang bisnis, meskipun masih basic. Dia tanya, Mas, bisnis ini tuh prospektif nggak? Mas, bisnis gimana sih cara marketing yang bagus? Nah, kalau saya pernah baca itu seperti ini. Kalau Masnya gimana? Nah, itu kepo yang ada ilmu di situ ya. Bukan, Mas, bisnis itu apa? Mas, aku bisa nggak bisnis? Mas, bisnis kuliner itu gimana? Pertanyaan-pertanyaan basic seperti ini itu karena memang sebelumnya dia nggak mau belajar ya. Jadi kepo yang antara orang yang berilmu dan keponya orang yang tidak berilmu beda. Kalau keponya orang yang berilmu itu ada bobot pertanyaan di situ. Kalau nggak berilmu ya pokok ceplos tanya A, B, C, D, E, F, G sampai kadang-kadang yang ditanya itu males jawab ya. Tapi kalau kepo yang berilmu, orang yang ditanya ini semangat menjawab. Karena ada sesuatu yang baru yang bisa dia berikan ke orang ini. Dan dia akan paham. Kalau dari orang yang kepo nggak berilmu, mau ngejelasin dengan bahasa seperti ini, dia nggak ngerti. Mau gunain bahasa ini kok kayaknya dia nggak paham. Orang yang bisa akan sukses, orang yang kepoan. Yang keenam, cirinya adalah haus akan ilmu. Jadi orang yang bisa akan sukses itu orang yang sering sekali mengupgrade ilmunya, kepoan tentang ilmu. Dia ingin mengetahui banyak ilmu dan dia tidak merasa puas jika sudah mengetahui suatu ilmu. Misal nih, saya sudah jago di bidang A. Nah, saya merasa, oh, saya kurang detail nih belajar ini. Oke, saya cari pembelajaran yang baru. A yang lebih detail. Oke, saya sudah belajar tentang ilmu duniawi nih. Saatnya sekarang belajar ilmu akhirat. Bagaimana supaya balance antara kehidupan dunia dan akhirat saya. Oke, sekarang saya sudah menguasai teknik A. Saya harus belajar teknik B. Dia haus ilmu. Dia tidak merasa bahwa ilmu yang dia miliki sekarang ini sudah cukup untuk mengantarkannya sukses besok. Jadi kalau kalian melihat orang yang sekarang ngomongnya, saya sudah punya ilmu ini. Saya nggak butuh ilmu lagi. Saya nggak butuh ilmu ini lagi. Jangan diikuti. Orang yang bisa akan sukses, dia haus ilmu atau dia itu memiliki kemauan atau tekad yang sangat besar terhadap ilmu. Karena knowledge is everything. Pengetahuan adalah segalanya. Dan
Ciri yang ketujuh yang dimiliki oleh orang yang akan sukses besok adalah tekun. Jadi dia akan bersungguh-sungguh untuk mencapai target yang dia inginkan. Target yang kecil-kecilan dulu. Misal, saya kelas 1 SMP, saya punya target masuk 3 besar ranking terbaik di sekolah ini, di kelas ini. Dan dia berusaha sekeras tenaga untuk mencapai target 3 besar ini. Itu tekun. Dia bersungguh-sungguh dengan target yang jelas, target yang realistis, dan dia ada progres di situ. Tekun. Banyak orang yang memiliki impian, tapi dia tidak tekun. Dia tidak bersungguh-sungguh untuk mencapai target ini. Bedakan ya. Jadi ketekunan itu muncul ketika kita bisa bersungguh-sungguh untuk mencapai target, dan itu dilakukan secara istiqomah atau secara kontinuitas. Oke, ini dulu video tentang ciri-ciri orang yang akan sukses di masa depan. Apakah ciri-ciri ini sudah ada di diri kalian? Semoga iya ya. Amin. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat konten yang insya Allah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan klik tombol share supaya video ini bisa bermanfaat kepada teman-teman kalian. Dari saya, Wasyalki. See you to the next video. Bye.